Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing bagaimana kita mengklasifikasi statistik untuk bisnis kita. Karena kan kita tahu bahwa di jualan online itu ya, ini khususnya jualan online di marketplace, Google Analytics, lalu ada Facebook, itu datanya banyak banget. Banyak banget. Sampai bingung gitu, ini mana yang harus dilihat, mana yang nggak harus dilihat. Yang jelas pasti nggak harus semuanya dilihat. Ada matriks-matriks penting saja yang harus dilihat. Karena kalau semuanya dilihat itu susah juga. Ya akan sangat susah sekali, apalagi kalau di level UMKM seperti kita yang mungkin belum ada AI-nya dan lain sebagainya. Itu pasti dikelola statistik secara manual dengan spreadsheet dan lain sebagainya. Ini saya hanya klasifikasi aja, ini hanya basic dasarnya aja ya. Dasar untuk perhitungan detailnya saya nggak akan mungkin dijabarkan di sini karena pasti ngejelimet. Teman-teman bisa explore sendiri. Yang intinya ini cuma biar teman-teman terbayang, oh saya punya data ini, ngambilnya di mana, oh data-data ini pentingnya untuk apa, dan seterusnya dan seterusnya. Selebihnya teman-teman harus ngulik sendiri. Oke, jadi saya bagi menjadi 4 dasar file. Jadi filenya setidaknya ada 4 minimal untuk statistik jualan online. Saya sebutnya performance. Jadi ada 4 file. Yang pertama itu namanya adalah financial performance. Ini sebenarnya pembukuan biasa sih, pembukuan biasa ya. Yang dasarnya adalah cuma cash in, cash in sama cash out, dan when alias kapan. Nah intinya cuma ini sebenarnya financial performance. Yang basicnya ya, cash in berapa, cash out berapa, di hari apa, keperluannya apa. Itu aja sebenarnya logbook pembukuan, logbook cash flow. Tapi saya bilang financial performance kenapa? Jadi dari dasar itu bisa kita olah omset minggu ini berapa, omset minggu 2 minggu lalu berapa, sehingga ketemu matriks-matriks tentang finansial yang khususnya tentang uang. Bisa ketemu juga operasional kita berapa biayanya per bulan atau per minggu, gaji itu berapa sih per minggu, per hari mungkin, lalu biaya kopi mungkin atau biaya aquagal itu berapa, itu namanya financial performance. Jadi semua yang terkait sama uang itu dimasukin ke financial performance. Ini penting diklasifikasikan sebagai financial. Jadi teman-teman tahu ketika masalah saya ternyata di uang, berarti yang perlu saya cek adalah filenya financial performance. Ingat, basicnya sebenarnya simple, cuma cash in, cash out, kapan dan untuk apa, lalu diolah-olah sehingga menjadi financial performance. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, saya klasifikasikan menjadi produk performance. Ini sebenarnya sudah disediakan khususnya di Shopee sama Lazada, itu ada performa produk, itu udah keren banget sebetulnya. Cuman kan itu bentuknya nggak bisa digabungin ya, Shopee sama Lazada perlu kita adaptasikan untuk bisa jadi sama, atau dengan orderan di Japri itu akan berbeda, harus kita adaptasikan, terpaksa kita download terus kita upload lagi ke Excel atau ke Google Sheet. Ini penting produk performance. Jadi khususnya tahu mana yang laku sama mana yang tidak. Nah ini lucu juga, kita penjual online itu harus tahu mana yang laku, mana yang tidak, dan harus berdasarkan data. Kita bukan penjual di pasar, bukan penjual grosiran di pinggir jalan. Di pinggir jalan juga bisa jualan online sih, cuman penjual online itu, penjual zaman now itu harus biasa bicara data. Jadi harus tahu laku itu apa dan tidak laku itu apa. Kalau saya punya stok 100 lalu lakunya 1, apakah itu laku? Kalau saya punya stok 1 juta piece dan perharinya lakunya 100, apakah itu disebut laku? Nah dan seterusnya, itu teman-teman harus tahu. Jadi intinya laku itu adalah sebenarnya masalah conversion teman-teman. Secara umum ya, conversion rate-nya berapa. Jadi semakin tinggi conversion rate itu semakin baik. Jadi semakin banyak orang lihat lalu langsung mau beli, itu semakin baik. Masalah stok itu ngikutin aja. Kalau conversion rate-nya tinggi ya stoknya juga harus tinggi. Conversion rate-nya rendah, stoknya harus rendah. Nah, jadi menyambungnya ke stok. Si produk performance ini harus meliputi stok. Stok produk A, B, C, dan seterusnya itu harus ada. Lalu harus ada lagi yang namanya sold. Nah, forecast-nya berapa? Jadi minggu lalu terjual berapa, 2 minggu lalu terjual berapa, minggu depan kira-kira terjual berapa, kita harus produksi berapa, material yang harus kita beli minggu ini berapa, dan seterusnya, semua yang berkaitan sama produk. Ini memang ngejelimet perhitungannya, apalagi kalau misalkan teman-teman belum rapih database produknya. SKU yang di Shopee, di Lazada, di Tokopedia saya menemukan ada yang beda-beda. Waduh, itu udah repot, itu repot. Memang harus terpaksa
pertama aja harus satu-satu. Apalagi kalau SKU-nya udah ribuan, waduh kalau nggak sama atau ada salah ketik aja satu, itu repot-repot. Tapi nggak apa-apa, memang itu harus ditempuh. Kita harus repot supaya bisa winning, supaya bisa sukses jualannya. Itu produk performance. Jadi cari aja apa yang berkaitan sama produk, lalu bikin satu file Google Sheet atau Excel-nya. Yang ketiga adalah audience performance. Ini mungkin jarang orang menganggap ini penting ya. Kenapa? Karena mungkin agak lebih susah lagi nih ngitungnya. Kalau buat saya manfaat paling terasa audience performance itu adalah soal repeat order. Repeat order. Ini penting sekali, repeat order. Kalau kita tahu tingkat repeat order kita berapa, itu artinya kita bisa memplanningkan bagaimana produk kita, bagaimana cross selling kita. Cross selling itu artinya kalau orang tadinya belanja A, check out juga B, atau hari ini belanja A diharapkan minggu depan belanja B, C, dan seterusnya. Ini penting kita jadi tahu audiens kita, atau paling minimal kita audiens itu tahu demografi ini penting sekali teman-teman. Usia dan itu udah standarnya, cuman ada orang yang kadang lupa, yaitu provinsi. Apalagi kalau teman-teman pembukaannya udah rapi di Shopee, Tokopedia, Lazada itu kan ada alamat ya, di situ kita bisa ambil ekstrak data provinsi. Nanti kita bisa agregat dan kita ketahuan pembeli kita tuh di provinsi mana paling banyak. Nah, itu kita iklankan di Facebook sama di Google. Jangan ngiklanin seluruh Indonesia, karena nggak mungkin seperti saya jualan baju muslim paling banyak penjual di Papua, itu nggak mungkin. Karena memang secara demografi muslim itu banyaknya di Jawa Barat, Aceh, Padang tuh Sumatera Barat dan seterusnya, bukan di Papua. Tapi kalau teman-teman jualannya adalah jualan ya apapun untuk, ya itu pasti demografi berbeda. Itu penting punyanya data provinsi dan segala macam tentang audience. Bikin satu file namanya audience performance. Lalu yang terakhir adalah sales performance. Ini sebenarnya standar sih di Shopee, di Tokopedia, Lazada udah dikasih tahu, cuman saya taruh di paling akhir sebenarnya karena tidak terlalu penting. Kenapa penting? Cuman dibanding 3 yang tadi menurut saya ini nggak terlalu penting. Biasanya sales performance itu berkaitan dengan basket size, lalu biasanya berkaitan dengan parcel size. Nah, teman-teman harus tahu basket size artinya apa. Rata-rata pelanggan teman-teman itu check out dengan nominal berapa sih. Misalkan nominalnya ada 100.000, makanya strateginya jangan ngarang, jangan tiba-tiba teman-teman mau ngejual barang harga 2 juta. Nah, itu mungkin terjadi, cuman kan ngeyel, jadinya lebih baik cari produk yang harganya sekitar 100 ribuan sehingga bisa laku. Lalu parcel size itu artinya berapa piece sih dia customer kita rata-rata membeli produk kita, dan seterusnya. Ini tentang sales ya teman-teman, kelompokkan jadi satu namanya sales performance. Lalu terakhir, iklan di mana? Nah, matriks dari iklan masuknya kemana? Apakah ada iklan, misalkan Shopee Ads Performance itu boleh dibuat, cuman kalau saya pribadi Shopee Ads, Facebook Ads, Google Ads itu sebenarnya masuk ke semuanya. Jadi contohnya matriks dari produk performance, dari Shopee Ads ada berapa kali sih impressionnya, berapa kali dilihat, berapa kali diklik, masuk ke sini. Itu makanya bakal kompleks, bakal panjang sekali karena digabung-gabungkan antara Google Ads, Facebook Ads, Shopee Ads dan seterusnya. Harus dipilah-pilah mana masuk ke audience performance, mana masuk ke sales performance, mana masuk ke financial performance. Itu saya mengklasifikasikannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, bisa difahami. Karena ini jadi tonggak untuk kita menganalisis statistik data kita, dan sangat penting buat teman-teman bisa belajar statistik dalam berjualan online. Alhamdulillah itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.